Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agatha Dianovi dari Lokal MP A3. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Bapak Dr. Amiruddin, SPDI MPDI. Soal pertama, ada masalah apa pendidik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Di sini ada beberapa masalah pendidik atau guru kita saat ini, antara lain guru kurangnya persiapan dalam mengajar, 2. Perilaku siswa yang beragam, 3. Tidak dapat ditemukan bakat dan minat siswa, 4. Konsentrasi siswa kurang, 5. Pembelajaran yang kurang kreatif, 6. Kurangnya interaksi dalam pembelajaran, 7. Kurangnya daya serap siswa, 8. Guru merasa paling benar. Di sini ada beberapa solusi untuk masalah pendidik atau guru kita saat ini. Yang pertama, membuat program wajib belajar. 2. Mengadakan pelatihan pada guru-guru. 3. Menerapkan gemar membaca. 4. Menciptakan perpustakaan gratis. 5. Menciptakan sekolah gratis. B. Ada apa sebenarnya dengan peserta didik saat ini dan bagaimana solusinya? Yang pertama, siswa yang tidak mampu menggapai tujuan belajar. 2. Siswa yang mengalami keterlambatan akademik. 3. Siswa yang secara nyata tidak dapat menggapai kemampuannya sendiri. 4. Siswa yang terlambat dalam belajar. 5. Siswa yang kurangnya motivasi. 6. Siswa yang tidak mengikuti pembelajaran secara baik. Di sini pun ada beberapa solusi untuk mengatasi hal tersebut. Antara lain, 1. Melakukan evaluasi pembelajaran. 2. Mengarahkan peserta didik memilih waktu pembelajaran yang tepat. 3. Kerjasama dengan wali murid. 4. Penyampaian pembelajaran yang insentif. C. Ada apa sebenarnya masalah sarana dan prasarana pendidikan saat ini dan bagaimana solusinya? Masalah yang terjadi dengan sarana dan prasarana saat ini yaitu kurangnya fasilitas yang memadai, terutama di sekolah-sekolah terpencil. Contohnya kertas, bangku, meja yang rusak, dan semacamnya. Solusi yang tepat untuk melakukan masalah ini salah satunya sebagai penegak pendidikan mempunyai niat dalam memenuhi sarana dan prasarana. Kedua, guru harus mencari alternatif lain untuk melakukan pembelajaran. 3. Guru harus lebih kreatif dalam mengambil cara pembelajaran. 4. Dapat membuat surat pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. D. Ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita? Mengapa selalu berubah? Yang terjadi di kurikulum pendidikan kita, salah satunya kurikulum pendidikan terlalu kompleks, sering berganti nama, kesulitan guru dalam memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar, guru merasa kurang terlatih dalam melaksanakan kurikulum, keluhan tentang keturutan materi pembelajaran. Mengapa kurikulum kita selalu berubah? Karena harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. E. Jelaskan masalah-masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita, serta solusinya. Yang menjadi masalah penyebab rendahnya pendidikan kita, salah satunya rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, kurangnya pemerataan kesepakatan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan. Di sini ada solusi untuk masalah penyebab rendahnya kualitas pendidikan. Yang pertama, memberikan dana kepada orang yang tidak mampu agar dapat menikmati pendidikan yang layak, membuat program wajib belajar, membuat program kejar paket. 2. Jelaskan landasan filosofisnya, mengapa pendiri negara kita merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita. Karena dipilih menjadi dasar negara Indonesia, karena berasal dari nilai-nilai luhur Indonesia dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Falsafah Pancasila meliputi nilai hidup, saling tolong-menolong, semangat gotong royong, rukun, saling menjaga keamanan dan pertahanan, serta saling menghargai dan memberi kebebasan. B. Jelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan kolerasinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Bunyi Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus saling mentoleransi antar agama yang berbeda-beda. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak boleh membedakan manusia satu dengan yang lain, sebab semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan merata. 3. Persatuan Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu, walaupun berbeda suku, ras, agama, dan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita sebagai bangsa Indonesia yang menganut demokrasi,
Kita tidak boleh memaksakan kehendak atau usulan kita dapat diterima. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai warga ataupun pemimpin harus bisa mempunyai sifat adil terhadap semua manusia. C. Jelaskan bagaimana dan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam mengimplementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan di sekolah, dapat dilakukan melalui metode pembelajaran yang efektif, rutin, dan mengajak anak beribadah bersama. D. Jelaskan pula dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pendidikan kita tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh Pancasila. Salah satunya, kita akan kehilangan pedoman hidup dan jati diri, serta melunturnya nilai budi pekerti yang terkandung Pancasila yang menyebabkan menurunnya pemikiran dalam bidang pendidikan bagi Indonesia. Jelaskan secara logis dan kritis mengapa semua masyarakat harus selalu belajar. Karena dengan pengetahuan manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Manusia wajib belajar melalui hal yang abstrak, misalnya berpikir, berbicara, berbuat. Sebab semboyan manusia wajib belajar dari buayan ibu sampai ke liang lahat. 3. Jelaskan sebenarnya bagaimana konsep learning security itu. Learning security adalah memperdayakan peranan masyarakat dan keluarga dalam dunia pendidikan. Learning security merupakan konsep pendidikan yang bertanggung jawab di lembaga pendidikan formal dan learning security mengingatkan potensi masyarakat. C. Bagaimana strategi efektif Anda untuk mempraktikkan dan memperbudayakan learning security di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing, dan apa yang sudah Anda lakukan dan akan Anda lakukan? Yang saya sudah lakukan memperdayakan learning security di lingkungan keluarga, yaitu mengikuti tata cara atau norma yang diterapkan oleh orang tua saya. Yang saya akan lakukan memperdayakan learning security, salah satunya di lingkungan masyarakat, yaitu membudayakan pertemuan bimbel atau pelajaran tambahan anak-anak di luar jam sekolah. D. Bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural, apa manfaatnya, dan apa pula dampak negatifnya bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia. Konsep ideal pendidikan multikultural adalah setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis kelamin, dan lainnya. Manfaat pendidikan multikultural, yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, peserta didik diharapkan tidak meninggalkan akar budayanya, dan pendidikan multikultural sangat relevan digunakan untuk demokrasi yang ada seperti sekarang. Selain itu juga, peserta didik bisa bebas mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir mendapatkan perlakuan diskriminasi, membuat peserta didik terlatih dalam menyikapi banyaknya keragaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Dampak negatif pendidikan multikultural dapat berupa bahaya benturan peradaban yang menyebabkan kekacauan, konflik, dan pemecahan dalam suatu negara. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.